Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya di Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, selalu berbahagia, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya di Otomotif Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang tombol atau panel yang ada di bagian sebelah pengemudi. Ya, tombol-tombol apa saja yang ada di pintu sebelah kanan pengemudi ini, serta bagaimana cara pengoperasiannya dan apa fungsinya. Semoga nanti video ini bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman pemula. Oke, langsung saja simak videonya. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya, mohon didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Baik teman-teman, ini mobil Avanza ya. Nah, mobil Avanza. Kemudian di setiap mobil, di pintu kanan sebelah pengemudi itu ada beberapa tombol yang perlu kita ketahui ya. Nah, kalau di mobil Avanza ini ada tombol apa saja? Yuk langsung saja saya ulas satu persatu. Oke teman-teman ya, ini sebelah kanan ya. Ini pintu kanan pengemudi ya. Nah, di sini di door trim ini ya, di panel ini ada apa saja? Ini yang pertama saya tunjukkan ya satu persatu. Nah, ini yang ini segini, ini kotak ini untuk mengoperasikan power window atau menaik turunkan membuka kaca jendela pintu ya, baik pintu depan atau belakang. Baik, yang pertama dari depan ya teman-teman. Nah, dari depan ini, kanan depan itu untuk jendela kaca atau window, power window untuk pengemudi ya. Di sini ya teman-teman. Cara mengoperasikannya, kita pencet maka jendela akan turun. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk menutup atau menaikkan kembali tinggal ditarik ke atas. Oke. Nah, khusus untuk bagian kanan depan pengemudi ini ada tulisan A ya. Huruf A ini automatic. Artinya khusus untuk bagian jendela pengemudi ini, bagian jendela ini dia bisa menutup secara otomatis dengan cepat ya, dan membuka secara otomatis. Caranya seperti ini teman-teman. Jika kita ingin membuka ya, kita pencet agak lama. Nah, dia akan membuka sendiri ya. Untuk menutupnya kemudian kita tarik saja ke atas, dia juga akan menutup sendiri ya. Jadi sekali sentuh dia akan membuka dan menutup sendiri. Dibuat manual pun bisa teman-teman. Nah, seperti ini kita pencet pelan titik gitu ya. Nih. Nah, ini bisa berhenti kan, ini secara manual. Kalau pengen full ya pencet terus ya. Kalau ingin manual ya tarik ya, bisa di stop ya lo. Bentar nih, caranya gini. Nah, ini oke. Ini kaca bagian pengemudi ya, sebelah kanan. Kemudian untuk yang tiga ini fungsinya sama ya, cara menggunakannya teman-teman. Untuk yang tiga ini, yang sebelah kiri ini kaca sebelah kiri, penumpang sebelah kiri. Kita buka ya, coba. Cara membukanya juga sama, kita pencet maka dia akan membuka. Oke, untuk menutup kita tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Oke, begitu juga untuk yang dua ini belakang ya. Ini belakang kiri, ini belakang kanan ya. Tinggal caranya sama teman-teman. Buka, tutup. Nah, ini berlaku untuk ketiga ini ya. Tapi di sini perbedaannya dengan khusus untuk pengemudi itu ada A-nya automatic. Jadi untuk yang tiga ini tidak bisa otomatis
menutup membuka sendiri ya, harus ditekan atau ditarik tuas 3 ini. Oke, itu yang pertama ya, ini bagian power window ya teman-teman. Nah, masih ada satu lagi teman-teman. Nah, di sini yang paling bawah ini ada gambar kaca di silang. Ya, artinya jika ini aktif ya, coba saya aktifkan, maka ketiga pintu atau jendela penumpang ini tidak bisa dibuka ditutup, baik dari sini, dari pengemudi sendiri, atau dari bagian penumpang. Coba saja kita bukakan ya. Nah, ini kan, ini depan kiri ya. Nah, ini nggak bisa. Depan belakang kiri nggak bisa teman-teman ya. Nah, ini fungsinya jika ini diaktifkan ya, pencet ini kaca di silang ini, maka ketiga bagian penumpang ini kacanya tidak bisa dibuka ditutup, baik dari pengemudi maupun dari penumpang itu sendiri. Ini maksudnya agar jadi jika mungkin ada kita bawa anak-anak ya, jadi ketika dalam mobil melaju, anak-anak itu tidak bisa membuka dan menutup jendela secara untuk mainan ya, itu sangat berbahaya. Oke, itu untuk power window. Selanjutnya di sini ada tombol apa lagi? Di sini kita maju ke depan, di sini ada auto, ini untuk retract ya. Retract atau melipat spion. Oke, saya praktekkan ya. Di sini untuk melipat, di sini untuk membuka ya. Ini gambar untuk melipat, ini gambar untuk membuka, tinggal pencet ini akan buka. Saya tunjukkan ya teman-teman. Coba kita pencet untuk menutup, maka ya, saya buka dulu jendelanya biar kelihatan ya. Retract itu melipat spion ya teman-teman. Coba kita lipat, kita pencet ini, maka spion akan melipat. Nah, kemudian untuk membukanya kembali kita pencet yang sebelah kanan. Nah, dia akan melipat, membuka ya. Kemudian ya, ini untuk retract. Lalu di atasnya lagi, di depannya ini ada electric mirror. Jadi bisa dibedakan ya antara retract dengan electric mirror. Kalau retract itu melipat dan membuka spion, tapi kalau electric mirror itu untuk mengatur kaca. Saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, kalau electric mirror itu untuk mengatur kaca ini aja teman-teman. Jadi kacanya ini bisa digeser ke kanan ke kiri, naik turun ya, untuk agar kita bisa melihat pas ya bagian belakang mobil. Coba kita praktekkan ya. Nah, oke. Nah, di bagian electric mirror ini ada panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke atas, dan panah ke bawah. Jika kita ingin mengatur spion sebelah kanan ya, pengemudi sebelah kanan, kita pindahkan dulu yang L itu left itu kiri, right itu kanan. Kita posisikan di sebelah kanan ya, ini kita geser. Oke. R right berarti kita siap untuk mengatur kaca ya, mirror. Caranya jika kurang turun, kita pencet turunnya. Nah, kita pencet turun maka kaca akan turun. Oke, kelihatan nggak? Nah, itu jika kurang naik, kita pencet panah ke atas, dia akan naik. Oke, kemudian panah ke kiri, ke kanan. Coba kita ke kiri ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai pas ya, kita lihat bagian belakang pas, cukup, udah. Jadi ini electric mirror ya teman-teman, di spion kiri dan spion kanan ya. Lalu selanjutnya ada tombol apa lagi untuk panel atau tombol-tombol tuas di bagian pintu kanan pengemudi ini. Ini ada handle untuk membuka dan menutup ya. Caranya untuk membuka tinggal kita tarik saja, maka pintu akan terbuka seperti ini. Nah,
Oke, untuk membuka tali handle yang besar ini, kemudian yang kecil ini fungsinya untuk auto door lock ya. Jadi ketika ini mengunci otomatis teman-teman. Jadi untuk ini itu ada yang di sini. Posisi ada yang di sini ya, sebagian mobil ada yang di sini. Nah, jadi ketika kita biasanya untuk mengunci otomatis ini ketika kita pencet rem, kadang dia akan ngelock, atau pada saat kecepatan tertentu atau beberapa detik baru kita jalan itu dia akan mengunci sendiri untuk seluruh kebagian keempat pintu mobil ya. Jadi ketika jalan atau direm itu akan, nah seperti ini, akan mengunci otomatis. Nah, untuk membuka kembali auto door lock ini kita harus membuka ini. Jadi ketika kita berhenti, penumpang ingin membuka pintu, kita harus buka ini ya, karena seluruh bagian pintu itu akan mengunci seperti ini teman-teman. Nah, kita buka dari sini. Nah, itu akan terbuka semua ya, ketiga pintu, keempat pintu akan terbuka semua. Jadi tanpa kita membuka, ketika mengunci, tanpa kita membuka dari sini, penumpang tidak bisa membuka teman-teman. Oh ya, dia bisa membuka manual ya. Nah, ketika ini tidak ditarik, ya ini nggak bisa dibuka ya. Seluruhnya mengunci, ini tidak bisa dibuka untuk handle yang besar. Kalau buka manual ya ini dibuka paksa gini ya. Ini baru bisa dibuka. Nah, ini baru bisa dibuka ya. Nah, oke. Nah, dari sini juga bisa. Nah, ada sebagian mobil itu posisinya auto door lock-nya itu ada di sini teman-teman. Jadi tinggal kita hafalkan saja ya. Ketika kita berhenti, penumpang kan tidak bisa ya membuka ini. Kok nggak bisa dibuka karena ini belum di open untuk auto door lock-nya. Tapi kalau penumpangnya tahu ya dia akan buka sendiri ya, otomatis. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau buka tuas besarnya saja nggak mau buka. Jadi kita di bagian driver ini yang harus membebaskan seperti ini. Nah, akan buka semua. Oke teman-teman, saya rasa semuanya sudah ya. Oh ya, untuk mobil-mobil yang zaman dulu itu ada penguncinya di sini ya teman-teman. Masih ingat nggak? Ada tongolan di sini untuk membuka pintu. Baik, itu saja ya yang bisa saya jelaskan mengenai di pada bagian panel, tombol dan fungsinya, dengan cara mengoperasikannya, tombol-tombol yang ada di bagian pintu pengemudi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.